pagi berdiri. Ya. Sekali lagi, kami mohon kepada seluruh tamu undangan untuk menempati tempat duduk yang masih kosong di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Dr. Nurbani Yusuf, Magister Sains, Ketua MUI Batu. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidoarjo, Bapak Burhanuddin STHI MPD. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sidoarjo, Bapak Nur Wahid Supriyanto, beserta jajaran pengurus harian PCM Sidoarjo. Yang kami hormati Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non-Formal, Bapak Dr. Andes Eko Budi Agus Priyatna, Magister Pendidikan. Yang kami hormati seluruh Ketua Majelis PCM Sidoarjo. Yang kami hormati Kepala SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo, Bapak Dr. Andes Aunur Rafiq, Magister Sains. Yang kami hormati Kepala SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, Kepala SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo, Kepala MI Makkah, Kepala SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo, Kepala SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo, dan Kepala TK Aba, serta amal usaha Muhammadiyah yang berada di bawah naungan PCM Sidoarjo. Yang kami hormati Pimpinan Ranting Muhammadiyah Sekecamatan Sidoarjo. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Sidoarjo. Yang kami hormati Pimpinan Ranting Aisyah Sekecamatan Sidoarjo. Yang kami hormati Ortom di bawah naungan PCM Sidoarjo. Ladies and gentlemen, my name is Rahana Jinan. It is an awesome and precious chance for me to be a master of ceremony in this morning on Saturday, 4th of May 2024 in our big event. Pengajian Triwulan dan Halal Bihalal Keluarga Besar Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sidoarjo. In this occasion, let's say Alhamdulillah to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has been giving us some blessing, so we can gathering today in a great condition. We do not forget to offer prayers and greetings to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peace be upon him who has led us to the right path, namely Ad-Dinul Islam. Hadirin yang berbahagia, susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Keempat, sambutan-sambutan. Kelima, penyampaian kajian. Keenam, tanya jawab. Ketujuh, penutup. Kedelapan, ramah tamah. Hadirin yang berbahagia, mari kita buka acara pagi ini dengan membaca basmalah bersama.
The next agenda is reciting the Holy Quran. To our beloved friend, Labik Tufail Manaf, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا
وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya dan mohon perkenannya tirukan gerakan-gerakan saya. Bisa nggih? Ya, baik. Karena ini judulnya adalah penguatan al-Islam dan peneguhan ideologi Muhammadiyah. Monggo, tangan di atas kepala semuanya. Ya, semuanya ya. Oke, kita riang gembira, tidak ada yang sedih. Tirukan nggih sama-sama. Gerakan Islam. Gerakan Islam. Gerakan Islam. Dakwah amar ma'ruf. Dakwah amar ma'ruf. Gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf, nahi mungkar dan tajdid. Nahi mungkar dan tajdid. Berazaskan Islam, berazaskan Islam, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Bertujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk Muhammadiyah. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati panjenenganipun Bapak Kiai Dr. Nurbani Yusuf, MSI. Selamat datang Pak Kiai di kampus 2 SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo yang baru saja rampung pembangunannya. Mohon doanya, ini peruntukannya nanti untuk pesantren, untuk boarding school bagi siswa-siswi SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ustadz Burhan, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan PNF, Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Pimpinan Organisasi Otonom, lingkungan pimpinan cabang Muhammadiyah Sidoarjo, para sahabat-sahabat saya, teman-teman senasib seperjuangan, para kepala sekolah SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo, SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo, SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo, dan SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kedua kalinya kita menempati gedung baru ini, dan sekali lagi ini mohon bantuannya juga disosialisasikan bahwa pada tahun pelajaran yang akan datang ini, tahun ajaran baru, sudah resmi gedung ini akan dipergunakan sebagai boarding school, di mana siswa belajar di SMA Muhammadiyah 1 Sidoarjo itu selama 24 jam penuh berada di tempat ini.
Ibu bapak pimpinan ranting terutama baik Muhammadiyah maupun Aisyah, mohon ini diinformasikan. Dan jika punya putra putri hande taulan, para tetangga yang ingin memondokkan putra putrinya, tidak usah jauh-jauh keluar kota, cukup dipondokkan di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo saja ya. Insya Allah kita bersama-sama akan amanah dan membimbing putra-putri panjenengan semuanya menjadi putra-putri yang solih dan solihah, berakhlakul karimah dan berilmu pengetahuan yang cukup. Saya rasa itu atas nama tuan rumah kami juga menyampaikan terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk ibu-ibu Aisyah maupun dari Urtum yang selalu saja menjadi pelopor yang pertama untuk datang di kajian-kajian Muhammadiyah. Tepuk tangan untuk ibu-ibu Aisyah ya. Mudah-mudahan bapak-bapak Aisyah tidak ketinggalan, dan selamat kepada Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pucang Anom ya, pimpinan Ranting Muhammadiyah Pucang Anom yang tadi pertama kali datang di tempat ini. Berikan tepuk tangan untuk pimpinan Ranting Muhammadiyah Pucang Anom ya. Ini harus menjadi semangat kita ibu bapak. Ruangan ini, gedung ini beserta seluruh sarana prasarananya bisa digunakan untuk kegiatan ranting Aisyah dan ranting Muhammadiyah. Ya, jika perlu PDM menggunakan silahkan, terbuka, dan ini memang digunakan untuk dakwah persyarikatan kita. Kita berharap dengan adanya sarana gedung yang baru ini bisa menambah gitu dakwah persyarikatan kita untuk lebih banyak menebar kebaikan, menebar pencerahan kepada warga persyarikatan. Terakhir kami mohon maaf barangkali dari nanti penyajian, kemudian tempat dan lain sebagainya ada kekurangan, mungkin suasananya juga panas dan lain sebagainya. Atas nama lembaga maupun atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Sidoarjo, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya, sambutan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sidoarjo. Kepada Bapak Nurwahid Supriyanto, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Ustadz Dr. Nurbani Yusuf MSI, yang kami hormati Bapak Burhanuddin dari PDM Sidoarjo, kemudian kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Sidoarjo beserta majelis-majelis dan ranting sekecamatan atau sepimpinan cabang Muhammadiyah Sidoarjo. Yang kami hormati juga jajaran pimpinan Ortum di bawah pimpinan cabang Muhammadiyah Sidoarjo. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1, SD Muhammadiyah 2, MI Makkah, SMP Muhammadiyah 1, SMP Muhammadiyah 10, dan SMA Muhammadiyah 2. Dan tidak lupa yang kami hormati jajaran guru dan karyawan di lingkungan awal usaha Muhammadiyah, di lingkungan PCM Sidoarjo. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah
kita diberikan kesempatan, waktu luang dan kesehatan bisa hadir pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita juga yang berusaha sekuat tenaga seoptimal mungkin menjalankan sunnah-sunnah beliau. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo dan jajaran kepanitiaan pada pagi hari ini yang menyelenggarakan acara ini semeriah ini ya. Insya Allah undangan yang kami sampaikan sekitar 400 sampai 400 orang seperti yang kami sebutkan di atas tadi, dan alhamdulillah masih ada beberapa yang kosong. Izinkan kami dari pimpinan cabang Muhammadiyah beserta majelis-majelisnya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, momen hari ini adalah silaturahim. Kami anggap sebagai sesuatu yang penting bagi kita semua. Walaupun acara halal bihalal ini berupa tradisi yang berkembang khususnya di Indonesia, tapi ada yang lebih penting, yaitu mempererat silaturahim dan konsolidasi organisasi di lingkungan Perserikatan Muhammadiyah, khususnya di pimpinan cabang Muhammadiyah Sidoarjo. Momen ini juga penting sebagai wujud pimpinan cabang Muhammadiyah Sidoarjo memelihara sumber daya yang ada di lingkungan intern organisasi ini, yaitu sumber daya yang saya maksud adalah budaya berorganisasi atau budaya organisasi. Ini sumber daya yang harus kita pelihara untuk mencapai visi Muhammadiyah. Apa itu budaya organisasi? Sekali lagi mohon bisa diperhatikan. Apa itu budaya organisasi? Sumber daya yang harus kita pelihara. Bila ada gagasan, ide, ataupun masalah, baik itu masalah intern organisasi atau masalah keumatan, maka kita harus bermusyawarah. Sekali lagi, budaya organisasi yang saya maksud di sini adalah bila ada ide, gagasan, ataupun masalah-masalah di dalam organisasi kita, mari kita bermusyawarah dengan cara yang baik. Jauhkan ego diri. Aku yang paling benar, aku yang paling pinter, aku yang paling sunnah, dan sebagainya. Munculkan kesamaan, sisihkan perbedaan. Maka fokus fastabiqul khairat. Ya, fokus fastabiqul khairat. Dalam surat Muhammad atau surat ke-47 ayat 7 yang artinya kurang lebih, hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian
dan akan meneguhkan kedudukan kalian. Maka dari itu, sumber daya organisasi yang sudah kita miliki ini, mari kita pelihara betul-betul, sehingga kita mampu menjadi solusi bagi umat. Bagaimana kita bisa menjadi solusi umat kalau dalam intern kita belum mampu memberikan solusi bagi diri kita sendiri? Mari di momen setelah Ramadan ini, madrasah Ramadan yang selama 1 bulan ini Allah gelar dengan banyak insentif-insentif, dan kita sudah selayaknya di bulan Syawal ini sebagai momen untuk meningkatkan ibadah, mengaplikasikan dalam 11 bulan yang lain, sehingga visi misi Muhammadiyah tadi yang disampaikan oleh Pak Raufik bisa kita raih. Dan mari kita bermohon kepada Allah agar diberikan kekuatan, kemudahan, perlindungan selama kita menjalankan amanah ini. Demikian yang sedikit bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya, sambutan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidoarjo yang akan diwakili oleh Bapak Burhanuddin STHI MPD. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang sama-sama kami hormati Bapak Kiai Haji Dr. Nurbani Yusuf MSI, beliau juga MUI Kota Batu plus PDM Kota Batu. Kemudian yang sama-sama kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sidoarjo, Bapak Nur Wahid beserta jajarannya, yang insya Allah ini yang di depan hadir semua, nggih. Sekretarisnya hadir nggak ini? Kalau karena saya sekretaris, saya ngabsen sekretarisnya juga ini. Jangan-jangan nggak ada kan? Kemudian para kepala sekolah, terutama Sohibul Hajah, kepala sekolah Musasi, nama kerennya. Nah, ini kiai juga nih Pak, aslinya Pak. Niki Gus Pak. Jadi menantunya Pak Abdurrahim Nur. Nah ini, jadi Bapak Dr. Andas Aunur Rafiq MSI. Kemudian Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo, Bapak Saifullah Rohim. Kemudian
SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Insya Allah ini kayaknya ke Porong ini yang SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Kemudian MI Mekah mana ininya kepala sekolahnya? Oh ini Pak Faruqi. Ini. SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo. Semamda ada Semamda, kepala sekolah Semamda. Oh ini. Kemudian kepala tadi Pak Rofik, Pak Nur, kepala sekolah TK Bustanul Atfal se-Kecamatan Sidoarjo, belum disebut nggih. Kemudian tidak lupa juga Ibu-ibu Aisyah. Ibu-ibu Aisyah dari Kecamatan Sidoarjo dan ranting-ranting yang ada di Sidoarjo, dan bapak-bapak pimpinan ranting Muhammadiyah se-Kecamatan Sidoarjo. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bermuajah di tempat ini dalam menghadiri undangan dari PCM Sidoarjo, yaitu kita melakukan silaturahim halal bihalal, kemudian ditambah juga nanti pengajian triwulan. Yang pertama kami sampaikan salam dari ketua kami Bapak Profesor Dr. Al-Zoul Milal MPD. Jadi beliau sebenarnya sudah diagendakan mau hadir di sini. Tetapi karena di Porong itu narasumbernya, jadi ustadznya ini yang mau berceramah sakit, maka akhirnya Prof. Zoul Milal yang memberikan tausiah. Maka kami diberi amanah untuk hadir di acara ini, dan ada 2 undangan lagi. Di MUI ini PDM juga diundang, kemudian ada halal bihalal di PWM. Termasuk Kiai Nurbani ini yang tidak hadir di sana ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini momen yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah untuk konsolidasi perserikatan. Pimpinan-pimpinan ranting hadir, pimpinan cabang kemudian hadir, pimpinan-pimpinan Aisyah ranting. Inilah momen bahwasannya di PCM Sidoarjo, di Kecamatan Sidoarjo, Muhammadiyah itu ada. Yang jelas bagaimana kita ini tetap bersinergi menjadikan gerakan-gerakan Muhammadiyah di Kecamatan Sidoarjo ini makin masif dan ada kebermanfaatan bagi umat di PCM Sidoarjo atau di Kecamatan Sidoarjo ini. Jadi marilah betul apa yang dinyatakan oleh Ketua PCM tadi. Ayo, apalagi momen ini, apa yang sudah dibacakan oleh Qori tadi, wal afina anin nas, saling memberi maaf, jembar hati. Maka insya Allah nantinya kalau sudah hati kita jembar, hati kita luas, maka komunikasi kita, interaksi kita pun nantinya akan sangat baik, dan yang pastinya adalah mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Sukses untuk PCM Sidoarjo. Kemudian kami doakan juga sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Sidoarjo ini nantinya cepat mendapatkan murid. Yang terpenting adalah selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya, penyampaian kajian Triwulan PCM yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Ahmad Fatullah, Sarjana Pendidikan Islam Magister Pendidikan. Beliau merupakan guru SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo dan juga Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Sidoarjo. Saya Rayana Jinan selaku MC, mohon undur diri. Nasrum minallah wa fathun qarib.
وبشر المؤمنين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, kita panggil Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Kiai Haj Nurbani Yusuf MSI, silakan menempati tempat. Kita sambut dengan meriah. Monggo Ustaz. Ahlan wa sahlan Ustaz. Monggo. Alhamdulillah, pagi hari ini saya Ahmad Fatullah selaku moderator akan memandu acara kajian Triwulan plus halal bihalal. Oke, saya izin duduk. Baik, sebelum saya serahkan ke beliau, saya akan membacakan salah satu CV beliau. Ya, beliau adalah staf ahli Pusdiklat Kepemimpinan Universitas Muhammadiyah Malang, Ketua MUI Kota Batu 2020 sampai 2025. Beliau Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu 2010, 2018 dan sampai saat ini menjadi sekarang wakil majelis. Beliau Direktur Agropolitan Televisi Kota Batu tahun 2020 sampai 2025, Head of Among Tani Foundation, Owner Komunitas Padang Mahsyar. Masya Allah, namanya kok Padang Mahsyar, luar biasa. Ya, jadi ya Bapak Ibu semuanya, hari ini adalah momen yang luar biasa. Kalau kita lihat yang hadir di sini, ini mungkin masih 1/4 seluruh orang-orang atau kader-kader Muhammadiyah sekecamatan Sidoarjo. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalau diundang semuanya tidak mewakili, saya yakin mungkin 1 gor bisa penuh. Nggih napa mboten? Nggih Pak Wahid nggih. Alhamdulillah, ini momen yang luar biasa. Halal bihalal, ngapunten kalau orang Arab ditanya halal bihalal, jenengan ke Arab Saudi tanya mal halal bihalal, jawabannya opo iku, ndak tahu. Ya mungkin ya, Ustaz Nurbani bisa menjelaskan sedikit nggih halal bihalal. Kita momen luar biasa, kita bertemu ini sudah lama, mungkin momentum Muhammadiyah bertemu di Ramadan, ya saling bersinergi, banyak kegiatan masing-masing, sekarang bertemu kembali. Nah, maka saya ingat hadis Rasulullah yang luar biasa, man sarrahu ayyubsatalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rohima. Siapa yang suka untuk bersilaturahim, siapa yang suka untuk umurnya panjang dan juga suka untuk dirinya mendapatkan rezeki yang banyak, maka bersilaturahim. Ini momentum luar biasa. Monggo jaring, ya jejaring koneksi ini sangat penting. Ya mungkin suatu saat ya Pak Burhan yang di depan bisa menjadi ketua MUI Sidoarjo. Amin ya robbal alamin. Langsung saja kami persilahkan dengan tema penguatan al-Islam dan peneguhan ideologi Muhammadiyah kepada Al-Ustadz Kiai Haj Dr. Nurbani Yusuf MSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. La ilaha illallah azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil karim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Qala ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasiqal ladzi taqarrabahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha
Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wa qala aidan Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana ida li awalina wa akhirina wa yatam minka warzuqna wa anta khairur razikin. Niki ayat pesugihan, Pak. Nek jangan pengen sugih, ini surat Al-Maidah 114. Jangan catat nih, saya setuju. Ayat ini menjelaskan ketika Nabi Isa alaihissalam bersama para hawariyun, murid-muridnya. Muridnya Kanjeng Nabi disebut sahabat, muridnya Nabi Isa disebut hawariyun. Hawariyun jumlahnya 12 orang. Ada Lukas, ada Paulus, ada Yohanes, ada Matius, ada Yudas, termasuk ada Maria Magdalena. Ada sebuah lukisan bagus yang dilukis oleh Leonardo da Vinci berjudul Jamuan Terakhir. Nabi Isa alaihissalam duduk di tengah disertai para hawariyun, 6 di sebelah kiri dan 6 di sebelah kanan. Meja besar, ada anggur, ada roti. Injil tidak bisa menjelaskan dari mana datangnya anggur. Injil tidak bisa menjelaskan dari mana datangnya roti, tapi Al-Quran bisa. Bahkan peristiwa itu, jamuan itu diabadikan Al-Quran dalam nama satu surat. Namanya surat apa? Al-Maidah. Apa Al-Maidah? Al-Maidah itu artinya jamuan, hidangan. Dasar itu, Pak. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, luruskanlah, turunkanlah kepada kami ma'idatan minas sama, hidangan dari langit, jamuan dari langit. Takulunana idza li awalina wa akhirina. Nanti yang datangnya menjadi tanda bagi orang-orang sebelum kami dan orang-orang sesudah kami. Itu dasar. Ini doa yang luar biasa. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, pimpinan daerah, Mas Burhan, kolega saya, Pak Nur Hadi, dan seluruh pimpinan cabang, daerah Aisyah, cabang Aisyah, Urtum, ibu-ibu kepala sekolah, jamaah Muhammadiyah. Tadi yang satu lupa disebut, saya juga ketua ranting. Ini yang paling saya banggakan. Saya jadi ketua cabang 2 periode. Ketua PDM 2 periode, ketua ranting 4 periode. 4 periode. Kalau ketua PDM 2 periode cukup lah. Ketua cabang 2 periode cukup. Ketua MUI 2 periode cukup. Saya ingin jadi ketua ranting, memecah rekor MUI. Rekor MUI. Saya sudah jadi ketua ranting di 3 ranting berbeda. Saya mendirikan kota ranting. Nah, ini sudah keempat. Akan saya pertahankan ke-7 kali lah minimal. 7 kali. Ini juga warisan dari kakek. Kakek saya dulu 2 periode. Ayah saya 3 periode. Saya 4 periode ini. Wah, dasar ini. Ini yang paling saya banggakan ini. Kenapa saya banggakan ranting? Ranting itu nggak ada pengurunan, Pak. Cabang daerah oleh fasilitas, tapi nek ranting mesti urunan. Karena urunan, maka saya tidak malu jadi ketua ranting. Itu. Tahun 2005, saya pernah tinggal di Kanada, di Vancouver. Musim kering, puasa. Posone selikur jam, Pak. Dasar ya, selikur jam. Suasananya seperti jam 6 pagi, tapi 21 jam. Hanya ada 3 jam untuk sholat maghrib, buka,
sholat taraweh, isya, sahur, subuh, 3 jam. Tidak ada orang gugah-gugah sahur, gak ada orang bagi-bagi takjil, sepi nyenyet. Saya teringat dahsyat di Indonesia itu. Saya juga pernah buka puasa di Bahrain, di Abu Dhabi, di Qatar. Sama mau takon halal bihalal, sama. Di Qatar, Abu Dhabi, Saudi, poso sepi Pak. Membatalkan puasa itu namanya iftar. Membatalkan puasa dengan yang manis-manis, kurma telu, limo, pitu, yang penting ganjil ditambah banyu putih setengah gelas. Batal poso. Teng Indonesia mboten Bu ya. Berontak telu. Weci papat. Kolek sak mangkok. Mulih ditakoni wis buka Mas durung. Lho. Pundi niku Indonesia. Jenengan padosi donya Islam sak dunia, gak ono kaya Indonesia. Halal bihalal ra ono. Pengajian akad pagi ra ono. Indonesia. Ini negeri dahsyat. La in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabil syadid. Kita harus bersyukur. Tahun 2008 saya menjemput 2 orang mufti dari Mekah, dari Ummul Qura. Saya jemput dari Juanda ke kampus di Unmu Malang. Persis teng jembatan, 2 mufti tadi njaluk mudun Pak. Dari mobil minta turun. Di atas jembatan bertakbir, sujud syukur. Bangkit dari sujud syukur apa dia bilang? Hadal jannah, hadal jannah, hadal jannah. Ini surga, ini surga. Saya bingung, lapoi. Wong Arab swarga. Coba, konsep surga dalam Al-Quran apa Pak? Tajrimin tahtihal anhar. Bangunan tinggi, di bawahnya mengalir sungai. Ono bangunan kampus tingkat 7, Masjid Air Fakhrudin, de isore mili kali berantas, swarga. Di Mekah nggak ada sungai, di Medina nggak ada sungai. Sungai itu ciri surga. Lah karo wong Indonesia swarga diuyui malah Pak. Dasar kita ini. Di akhir Jerman itu ada sungai Rhein, bersih banget. Bahkan airnya langsung bisa diminum. Awak dhewe mboten ya. Kali malah dadi tempat sampah ya. Ora diuyui tok, Pampers mili mlebu kono, resek mlebu kono coba. Kita ini tidak bersyukur. Nah, ini kan perilaku-perilaku yang harus kita ubah sekarang. Nah, para jamaah sekalian, sekedar pengantar tadi. Rapat di PP Muhammadiyah. Waktu itu PP Muhammadiyah namanya Horberstur. Horberstur itu sebutan orang Belanda, kompeni Belanda menyebut PP Muhammadiyah. Horberstur itu artinya gerombolan. Nah, gerombolan Pak. Kita dulu disebut gerombolan Muhammadiyah. Nah, kalau wilayah disebut konsul. Konsul. Maka saya kembali dulu. Saya lewati dulu yang ini. Yang mendirikan negara Indonesia itu adalah orang Muhammadiyah. Yang lain saya bilang nunut. Proklamator, presiden pertama, perumus Grondslag Welstanschauung adalah kader Muhammadiyah. Santri ngintil Kiai Dahlan. Nomor bakunya 384 Soekarno. Jenengan nomor baku ini pinten? Bung Karno nomor baku ini 384. Yang tanda tangan Kiai Sangidu langsung. Dasar Soekarno. Dia menulis buku bagus tentang Muhammadiyah. Makin lama makin cinta Muhammadiyah. Karir tertingginya di Muhammadiyah sebagai ketua majelis dikdasmen Pak.
sebagai ketua majelis Dikdasmen di ND. Menjelang mati dia bilang, nanti kalau aku mati, kubur aku dengan panji-panji Muhammadiyah. Soekarno. Kader Pak. Jangan dijelek-jelekan, kader itu. Yang menjahit bendera sang saka merah putih. Sinten? Fatmawati. Ibu harus diingat ini, Fatmawati. Fatmawati itu putri tercinta dari Buya Hasanuddin, konsul Muhammadiyah Bengkulu, konsul. Berarti dia ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Bengkulu. Seperti Allahyarham Abdurrahim Nur, ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Punya istri namanya Siti Hadijah. Punya putri cantik namanya Fatmawati. Pada saat menjahit bendera sang saka merah putih, Fatmawati rengeng-rengeng menyanyikan Mars Aisyah. Coba. Dasar Pak Muhammadiyah itu. Yang proklamator kader Muhammadiyah, yang menjahit bendera sang saka adalah kader Aisyah. Sayangi, wong Muhammadiyah itu gampang melupakan sejarah. Gitu. Jangankan Bung Karno, kadoan. Oh, Profesor Fasih yang orang sing ngeruh kok bisa. Ayo, sopo Profesor Fasih? Sopo? Kelakuan. Wong Muhammadiyah ngono iku. Ndak salah, memang kita ndak punya media untuk itu, Pak. Profesor Fasih sopo? Ayo. Raro. Lah Profesor Fasih itu ketua pimpinan wilayah, ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah. Setelah Profesor Fasih digantikan Prof. Thohir. Setelah Prof. Thohir baru Kiai Saad. Sepingi Pak. Orangnya masih sehat. Wong Muhammadiyah wis lali kabeh. Ini yang menurut saya kita kurang bagus. Ketakziman kita kepada ulama-ulama, kepada para pendahulu menurut saya kurang. Dan ini puncaknya Pak, puncaknya para jamaah. Kuburan Ki Bagus Hadikusumo itu lo hilang. Hilang karena nggak pernah dirawat. Coba, siapa Ki Bagus? Ada yang tahu siapa Ki Bagus? bisa. Ki Bagus itu yang merumuskan sila pertama. Dulu sila pertama itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Karena berbunyi demikian, orang Papua pingin mecah, orang Timor pingin mecah, orang Ambon pingin mecah, Batak juga pingin mecah. Soekarno kemudian berdiskusi dengan Ki Bagus, sesama kader Muhammadiyah. Bagaimana kalau ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa dengan konsep Tauhid Ahad. Ki Bagus setuju. Coba. Itu Muhammadiyah semua, Pak. Nah, makanya jangan musuhi negeri ini yang bikin kita. Soeharto, Muhammadiyah. Alumni SMP Muhammadiyah Kemusuk, Magelang. Kelas loro leren. Nah, saat itu, tapi kan alumni SMP Muhammadiyah Kemusuk. Alumni SMP Muhammadiyah Kemusuk. Cukup kelas 2 itu jadi jenderal, Pak. Itu keberkahan sekolah Muhammadiyah. Berkah. Sekolah Muhammadiyah itu berkah. Sangat berkah. Mungkin kita mengajarkan pelajaran yang sama. Matematika kita sama, biologinya sama, fisika sama, tapi yang membedakan adalah keberkahan. Di Muhammadiyah ada keberkahan. Maka jangan malu-malu, jangan ragu sekolah di sekolah Muhammadiyah. Anak saya semuanya sekolah di Muhammadiyah. Masih yo gak penak. Meskipun fasilitasnya pas-pasan.
gurune dibayar 200.000 kadang telat. Bukune gentenan karo kancane. Laptop siji digawe wong 5, coba. Tapi anak saya yang pertama sekarang di Aachen, Jerman. Perempuan, ahli sayap, pesawat terbang, alumni Muhammadiyah. Anak saya yang kedua di alumni Semamda. Sekarang di MIT Amerika, UCLA. MIT Semamda. Asrama pertama dengan Pak siapa itu? Aduh, siapa pembinanya asrama itu? Pak, aduh lupa saya. Itu sendirian itu Pak. Di asrama itu sendirian anak saya karena asramanya baru dibuka. Itu sekarang di MIT. Itu keberkahan. Jadi ini yang membedakan sekolah Muhammadiyah dengan sekolah-sekolah lain. Nah, Soeharto waktu di Aceh dia pidato bagus yang bikin orang NU cemburu. Saya waktu itu jadi penggembira. Dimuat di harian Kompas, Sinar Harapan waktu tahun 98 terpilihnya Prof. Amin Rais. Pak Harto pidato, aku adalah bibit Muhammadiyah yang disemaikan di bumi pertiwi. Gimana? Dasar itu. Pak Dirman, Bapak Tentara Republik Indonesia, Tentara Angkatan Darat, Angkatan Laut, patungnya di Jenderal Sudirman Jakarta besar banget. Siapa itu Pak? Ketua HW, coba, Ketua Hizbul Waton. Dan pecinya itu mestinya di sini ada simbol melati, tapi dihilangkan oleh patung itu. Coba. Mestinya ada simbol melati, dulu ada, sekarang hilang. Jadi jejak Muhammadiyah di negeri ini dahsyat. Jangan ajari Muhammadiyah tentang toleransi. Jangan ajari Muhammadiyah tentang bagaimana berdedikasi kepada negeri. Tahun 1918, Kyai Dahlan mendirikan sekolah pertama di Kauman Jogja, sekolah dasar. Nah, pada saat itu guru balaghah puluhan, guru tafsir puluhan, guru mantik puluhan, tapi begitu cari guru ilmu ukur nggak ada belas, cari guru ilmu hitung nggak ada sama sekali. Tahun 1918 kok. Lantas kemana Kyai Dahlan mencari guru ilmu ukur dan ilmu hitung? Ke paroki. Yang pertama kali ngajar ilmu hitung dan ilmu ukur namanya Vanlit, pendeta. Dasar Kyai Dahlan itu. Jenengan Pak Syukur Wania boarding ngundang pendetor ini. Sama menilai langsung ke ucapan terima kasih kepada Pak Burhan. Pak Kyai Dahlan itu terbuka, dinamis. Makanya disebut Islam berkemajuan, modern. Tahun 1922 tadi saya ulang lagi di rapat PP Muhammadiyah Orberstur ada salah satu murid Kyai Dahlan yang bernama Kyai Suja. Beliau bikin proposal tentang pendirian rumah sakit di kalangan pribumi santri. Apa yang terjadi? Dari 75 orang PP Muhammadiyah Orberstur itu separuh menolak Pak. Tidak setuju. Karena berobat dengan cara disuntik adalah cara berobatnya orang company. Orang company kafir, maka berobat dengan cara disuntik adalah tasabuh. Coba. Sampai sekarang orang Muhammadiyah yang tidak mau divaksin masih banyak kok. Kalau saya dengan siapa yang usianya sudah seperti saya, 50 ke atas. Kita ini kan generasi puyer Pak. Gitu. Lah ibu-ibu ini kan sudah generasi kapsul. Zamannya awak dhewe niku lek halo, nggih. Pakai kapsul, pakai puyer. Ditaruh di sendok, diudek kayak banyu panas. Diombe pahite sak cangkem, Pak. Itu kalau kita sakit
Belum ada infus kan, disuntik bokong kanan ping 17 bek ganti bokong kiri, bokong tek ganti lengan. Coba, akhirnya banyak orang mati bukan karena obat, mati mergo disuntik. Coba, itu generasi seperti itu dulu begitu. Nah, Muhammadiyah sudah ngawali. Muhammadiyah berdiri tahun 1912, NU berdiri tahun 1926, Indonesia merdeka tahun 45. Muhammadiyah sudah bikin rumah sakit, bikin sekolah, bikin panti asuhan jauh sebelum Indonesia merdeka. Kita sudah punya sekolah, nah punya rumah sakit. Ini harus kita raih kembali. Gus Dur pernah bilang, ada yang ingat Gus Dur? Gus Dur presiden pertama, ketua PBNU. Dia pernah bilang, aku adalah orang Muhammadiyah yang dititipkan di NU. Gus Dur. Gus Dur itu kosnya di Pak R. Fakhrudin. Istrinya Gus Dur namanya Bu Sinta Nuriyah. Oleh romonya Sinta Nuriyah disekolahkan di Mu'alimat Muhammadiyah Jogja selama 6 bulan. Karena setelah 6 bulan itu Sinta Nuriyah balik ke Jombang, protes ke ayahnya, ke abinya, ke romonya. Romo, ini sekolahnya kok beda ya? Loh, beda gimana toh, Nduk? Kok subuhnya enggak pakai kunut? Kok sholatnya enggak baca basmalah nggih? Loh, mosok? Dicek, ternyata benar. Dan usut punya usut, ternyata beliau keliru. Dikira sekolah nang muslimat, tiba Mu'alimat. Beda kita dengan NU itu kan dikit-dikit aja loh. Lek Muhammadiyah Mu'alimat, lek NU muslimat. Nah, mocone keliru. Ya pindah akhirnya. Dipindah. Gus Dur itu kan orang yang lucu banget, lucu. Beliau pernah bilang, kemenangan Muhammadiyah atas NU adalah kemenangan dialektik. Yang awalnya dibantah, yang awalnya ditasabuhkan, yang awalnya disesatkan, yang awalnya dikafir-kafirkan, terus dibenarkan dan ditiru rame-rame. Contohnya nopo? Jenengan nek sampean lahir tahun berapa? Oh, gak menangi ya, Pak. Gak menangi. Ini orang-orang sekelas generasi puyer lah. 30 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, nek kula kali jenengan iku salat di masjid NU, mulai mesti gudikan, Mbak. Tasih imut mboten? Nggih ta? Ana kulah wudu bareng nek ngono. Gak peduli wong gudikan, gak peduli panuan, wudu campur di situ. Nek sing tepak wong wudu gudikan, mulai kita gudikan. Yang panuan mulai panuan. Saat itu gitu kan? Nah, yang pertama kali wudu pakai keran itu Muhammadiyah. Coba, mereka bilang wudu pakai keran hukumnya haram. Karena itu seperti orang-orang Belanda. Maka masjid yang pakai keran koyok masjid Londo, berarti yang wudu pakai keran kafir. Coba, itu 30 tahun yang lalu. Sekarang kita lihat, mana ada masjidnya NU yang pakai kula? Sudah tidak ada. Kabeh wis gawe keran. Bahkan masjid NU sekarang lebih bersih ketimbang masjid kita. Nggih toh? Masjid NU sekarang lebih baik ketimbang masjid kita. Lebih besar. Padahal dulu, Masya Allah, nyun sewu nih ibu-ibu, ini urusannya bapak-bapak. Dulu di bawah beduk itu disimpan apa, Pak? Ayo, urutan mana? Di bawah beduk itu mesti disimpan CD itu. CD ini bapak-bapak mesti taruh di kono, ngelompok di situ. Tapi sekarang sudah tidak ada. Coba, itu niru Muhammadiyah yang awalnya dibantah, disesatkan,
kemudian ditiru dan dibenarkan rame-rame. Pakai celana tasabuh, coba. Pakai kran tasabuh, mendirikan boarding school tasabuh, belajar dengan matematika sekuler, belajar ilmu kimia liberal, coba. Tapi sekarang lihat, semua yang dilakukan Muhammadiyah ditiru pelek oleh NU. Itu yang disebut dengan kemenangan dialektik, yang awalnya dibantah, yang awalnya ditasabuhkan, ditiru rame-rame. Sekarang ini sudah nggak ada bedanya orang NU dan Muhammadiyah. Sama, Kiai NU saiki wis colonoan, yo wis ngidasi. Yang sarungan juga jarang, malah saya sering pakai sarung sekarang. Nah, orang NU dulu enggak, jenengan pakai sarung. Satu-satunya di Muhammadiyah. Coba. Di Muhammadiyah sarungan itu langka loh, Pak. Saya sering sarungan, di mobil saya ada sarungnya. Kalau jadi kata sarungan sungkan, awan-awan gitu. Itu di Muhammadiyah. Nah, pada tahun 85 Pak R. Fakhrudin itu diundang Gus Dur ke Tebuireng. Di Tebuireng itu ada separuh dzurriyyahnya yang Muhammadiyah, terutama dari keluarga Kiai Basir. Kiai Basir ini yang punya putra namanya Kiai Azhar Basir. Siapa Kiai Azhar Basir? Ketua PP Muhammadiyah yang menggantikan Pak A.R. Fakhrudin. Pak Fakhrudin selesai, digantikan Pak Azhar. Tapi Pak Azhar cuma 2,5 tahun. Beliau sakit, kemudian digantikan Prof. Amin. Nah, saat itulah Pak Fakhrudin diundang ke Tebuireng. Puasa, buka bersama, sholat maghrib, selesai. Pak R itu orang yang asli Jawa Medok. Beliau tidak bisa bilang Muhammadiyah, tapi Mukamadiyah. Beliau tidak bisa bilang an'amta alaihim, tapi an'amta ngalaihim, ghairil maghdubi ngalaihim. Tapi beliau adalah ketua PP paling dahsyat. Beliau menjadi ketua PP selama 4,5 periode. Pada masa Pak R. Fakhrudin ini lahir ratusan universitas, ratusan rumah sakit. Bukan masanya Prof. Amin, bukan masanya Buya, bukan masanya Prof. Din, tapi masanya Pak A.R. Fakhrudin. Pegawai kecil, pengulu, pegawai KUA, golongan loro B. Coba. Pensiun golongan loro C. Pegawai rendah, tapi pikirannya cemerlang. Beliau kemana-mana tidak pernah tidur di hotel, tapi tidur di rumah pimpinan. Kalau dia dapat bisaroh, dibalik no ke kantor. Coba. Kulo kajeng niru angel, Pak. Saya ini kalau dapat bisaroh, itu tidak pernah buka, Pak. Tidak pernah buka saya. Yang buka istri. Dilaporno. Saya teringat Buya Syafi'i Ma'arif, Pak. Buya Syafi'i Ma'arif itu kalau dikunjungi, itu tidak pernah ditemui di rumah, tapi ditemui di Masjid Nogotirto. Beliau menjadi takmir di situ. Orang Nogotirto kalau ditanya, apakah Buya ada di rumah? Semua akan jawab, kalau Buya Syafi'i di rumah, beliau akan sholat di masjid. Kalau dia tidak jamaah di masjid, beliau berada di luar kota. Saya 4 kali ke rumah beliau dan selalu ditemui di masjid. Megawati berkunjung di masjid, Jokowi berkunjung ditemui di masjid, Kapolri berkunjung ditemui di masjid, Duta Besar berkunjung ditemui di masjid. Nggak pernah ditemui di rumah. Kecuali saat itu saya bersama 4 orang mahasiswa yang awalnya ditemui di masjid. Nah, mahasiswa ini kok ngotot pengen temui di rumah. Dia bilang ada sesuatu Buya yang tidak mungkin saya sampaikan di masjid. Akhirnya ditemui di rumah. Saya ikut bersama. Nah, kemudian ngomong ngalor ngidul. Nah, Buya ini kan orang Minangkabau. Dia tidak suka basa-basi. Langsung bilang ke 3 orang mahasiswa tadi, ada perlu apa kau
Kau, mintanya kau. Ada perlu apa kau? Iya Buya. Yang satu bilang, saya ini sudah telat bayar SPP. Yang satu bilang, saya ini kontrakan saya habis, saya mau diusir oleh yang punya kos. Yang satu lagi bilang, saya ini mau menikah, tidak punya bekal. Nah, Buya langsung masuk ke kamar, ambil 10 amplop yang dikumpulkan dari saya kayak begini. Dia tidak pernah buka, dikumpulkan. Kemudian dia berikan, kau yang mau kawin, ini 4 amplop. Kau 3, kau 3. Saya tidak tahu isinya berapa. Nih Pak, ulama-ulama Muhammadiyah itu Pak, sederhana. Tidak pakai jemputan. Wis dimanapun wis monggo tersanjung. Kan kata Pak Buran, ulama Muhammadiyah wis paling penak. Saman ngundang ulama liyane bayu Pak. Dekat dijemput Alphard ya ora gelem. Tenan. Jemputane Alphard, Innova minimal sing Venturer coba. Orang Muhammadiyah ki ora wis teko dhewe, budal dhewe. Kadang hilang di embong ora roh. Coba. Itulah Pak Muhammadiyah. Itu gampang kita itu. Makan aja mau ada penak kok. Saya pernah diundang di NU Pak. Saya ini juga laris di NU. Lalu laris, saya ini juga anggota Muntasar Majelis Al-Hikmah. Itu majelis tarekat. Anggotanya ratusan ribu Pak. Nah, saya pernah diundang itu. Nah, makan. Acara selesai jam 9 malam. Kemudian kita disuguhi makan. Sampai jam 10 makan tidak dimulai-mulai, padahal semua sudah tersaji. Sampai kemudian ketua PCNU-nya mendekat ke saya, Kiai niki nek jenengan boten dahar, kula nggih boten wani. Coba ora kok nek Muhammadiyah Pak, Kiai ini ora keduman. Daisi wis gak ngurus Pak Kiai mangan Pak ora. Coba di NU ndak berani Pak, Kiai ini durung mangan, gak wani memulai. Saya di NU Pak, misalnya ngisi meskipun ratusan ribu yang hadir, saya pakai sandal kiker saya berani Pak, karena saya insya Allah sandal saya tidak ikan hilang. Karena kalau harus santri, begitu saya naik langsung dari kresek, lepok notas, begitu nanti saya keluar, ini Muhammadiyah hilang Pak. Lek gak ngono moret mari jog dindi wis. Lek ku sandale kiai itu ora karu-karuan. Coba itu. Nah, habis itu selesai makan juga gitu. Selesai makan. Kok kami ono kok kamar ini. Kok kami udah pulang, Pak, waktu itu. Ada kokam, saya kan ngaji gitu, ada kokam, ada PCNU, ada PDM. Kokam wis mulai. PDM wis mulai, Mas. PDM mulai pisan. Tinggal saya sama Banser dan ketua PCNU. PCNU ini bisiki lagi, Yai, niki nek jenengan boten kondur, kula nggih boten wani kondur. Coba kok kami wis ngipi-ngipi di omah. Ketua PDM sembuh nang bojo sing kepiro wis coba. Nah, NU ndak berani Pak gitu itu. Ini adab. Yang ini menurut saya di Muhammadiyah kurang. Kiai Hasyim Asy'ari pernah menulis bagus, I'lam anadhiluka li ustadika idzuka wa tawaddu'akal hurifatuka wa hikmatakan la wa barakatun laka. Takzimmu kepada gurumu itu keberkahanmu, rendah hatimu kepada gurumu itu kemuliaanmu. Biarkan Pak anak-anak itu nyium tangan kita, biar sudahlah, biarkan aja. Saya dicium mahasiswa tak cinta kayak nolak wali tambahan. Pojok-pojok gini ambungan kabeh. Tak kasihkan. Lah mereka lek gak nyium guru nih, iso nyium liyane, Pak. Kalau lebih baik mencium tangan gurunya ketimbang nyium liyane. Mosok guru terangsang karo murite. Insya Allah ora lah ngono-ngono iku. Husnudzon aja lah. Ini perlulah. Sekarang kita cobalah. Jadi agar apa? Sekolah-sekolah Muhammadiyah itu juga mengedepankan adab. Sekarang ini banyak orang berilmu tapi tidak punya adab. Lihat aja di Facebook. Yang ngaku paling salaf, yang ngaku paling sunnah, adabnya tidak ada.
Lihat kata-katanya, jelek banget, kasar banget. Mosok ngono ku kata-katane wong Islam. Saya sampai malu kok itu. Mosok wong Islam itu caranya begitu. Al-Iyad, salah seorang murid dari Imam Ahmad bin Hanbal. Di majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, "Wahai Imam, apakah menyela-nyelai jari kaki dan jari tangan pada saat wudhu adalah sunnah?" Apa jawaban Imam Ahmad? Tidak. Al-Iyad yang berada di pojok, salah satu muridnya sudah pernah mendengar hadis yang mengatakan bahwa menyela-nyelai jari kaki dan jari tangan pada saat wudhu adalah sunnah. Tapi apakah Al-Iyad langsung protes? Apakah Al-Iyad langsung mengatakan, "Wahai guru"? Tidak. Dia menjaga adab. Dia tunggu semua murid-murid pulang. Setelah semua murid-murid pulang, Al-Iyad mendekat kepada Imam Ahmad sambil berbisik, sopan dia berkata, "Wahai guru, sesungguhnya aku telah mendengar hadis yang menyatakan bahwa menyela-nyelai jari tangan dan jari kaki pada saat wudhu adalah sunnah." Seminggu kemudian di majelis yang sama, Imam Ahmad berkata bahwa menyela-nyelai jari kaki dan jari tangan pada saat wudhu adalah sunnah. Adab. Cara menyampaikan itu adab. Orang dume ngerti lo langsung brak, ndak adab. Para ulama salaf itu ketika berikhtilaf dikedepankan adab. Al-Iyad berkata, "Aku belajar selama 50 tahun. 30 tahun aku belajar adab, 20 tahun aku belajar ilmu." Ini penting. Agar apa? Ya agar Muhammadiyah sekarang ini kita punya adab. Nah, salah satu yang paling bagus itu tadi saya sampaikan ketika Pak R. Fakhrudin diundang tadi. Adab beliau dasar. Selesai buka, beliau bilang, "Gus, kula pun sholat maghrib, matur nuwun kula pun diparingi buka, niki kula ajeng pamit mantuk. Gus, saya sudah buka, sudah sholat, acara sudah selesai, mohon diizinkan saya pamit pulang." Apa jawaban Gus Dur? Karena Gus Dur kepingin ngerjai Pak R sebetulnya. "Loh, kemana Pak R? Acara belum selesai." "Loh, nanti apa ada acara lagi?" "Iya, niki para jamaah ngersakaken panjenengan dados imam sholat tarweh." Coba jenengan wantun nang imami sholat di terawih wong NU. Nah, apa bayangannya Gus Dur, Pak R tidak berani, tapi Pak R bilang, "Nggih, insya Allah saya sanggup, nggih, insya Allah kula sagah ngimami Pak R." Sholat Isya, selesai sholat Isya, Pak R berdiri, "Para jamaah, kula AR Fakhrudin, Ketua Muhammadiyah, kula pamit dateng panjenengan, kula ajeng ngimami sholat tarawih. Damel coro NU nopo coro Muhammadiyah." Semua jamaah sepakat NU berarti 13 rakaat. 13 rakaat bagi orang NU biasanya 15 menit mari. Lah niki mboten. Sampai jam 8:30 oleh 8 rakaat. Dengkule jamaah redeg kabeh. Pak R terus ngadeg malih tangleteng jamaah. Para jamaah lanjut 13 nopo witir bayo. Sepakat witir coba. Itu Pak R. Fakhrudin. Mboten gampang nyesatno, ora gampang ngapir-ngapirno. Tapi dengan cara yang bijak. Kata Gus Dur, ini ulama Muhammadiyah yang bisa memuhammadiyahkan 1000 orang NU dalam semalam. Loh. Niku lho, waise Pak AR, bijak. Dan itu sekarang ini kan kita susah kita temui ulama-ulama yang demikian. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, insya Allah hari ini saya akan ke Pekalongan, langsung ke Pekajangan. Saya ke PCM Pekajangan, ini PCM tertua di Indonesia. Saya insya Allah akan mampir ke Rembang. Saya juga diundang oleh Gus Mus.
8 tahun yang lalu saya pernah 12 tahun yang lalu saya pernah diundang di Rembang di pesantrennya Gus Mus. Itu ketika haulnya Mbah Bisri. Itu ada cerita bagus dari Kiai Ali Yahya Lasem. Beliau berkata, saat dari Lasem ke Rembang, mobil saya di perempatan jalan dihentikan oleh Senuk. Napa? Senuk niku napa? Senuk itu PSK, enggak, pelacur. Ketika berhenti dia bilang, Om, malam ini butuh teman ya? Tak jawab, yo, malam ini aku butuh teman sampai pagi. Akhirnya Senuk tadi naik ke mobil, melesat ke Rembang. Apa kata Kiai Ali Yahya Lasem? Di mobil dia nyerocos terus gak habis-habis. Kepalaku pening, perutku mules karena mambu parfum campur bau kelek. Mumet. 100 meter dari tempat ngaji, serbanku tak pakai, gamisku tak ikat, tongkatku tak pegang, tabisku tak puter. Jangan tanya kagetnya Senuk itu. Om kiai ya aku kiai. Maaf om, salah masuk. Kon gak salah masuk. Malam ini aku butuh teman sampai pagi. Malu om ikut pengajian. Gak. Udah di Senuk orang izin kok pengajian izin. Turun dari tempat ngaji. Kiai Ali Lasem bilang kepada ibu-ibu, Bu, pinjam gamis dan kerudung. Buat apa Pak Yai? Bunyai lali orang gai kudung. Bunyai dadaan. Bawa kudung dipakai, gamis dipakai. Turun dari mobil disambut sholawat badar. Loh bunyai kok. Bunyai dadaan disambut sholawat badar. Duduk di tempat VVIP. Ngaji selesai. Turun dari mimbar. Ibu-ibu sudah nunggu di kamar khusus. Doa dari Bunyai. Wow. Bunyai berdoa. Ini cerita bener loh ini. Bunyai berdoa dengan Al-Fatihah yang sudah 20 tahun nggak pernah dibaca. Ada beberapa ayat yang hilang. Jamaah bingung, kok Fatihah gak ono Maliki Yaumidin ya. Tapi jamaah tetap percaya Bunyai gak iso salah. Wis masih gak ono Fatihah Maliki tetap amin tok. Pulang, cipiki, cium tangan, cium pipi, sholawat badar, masuk mobil. Di dalam mobil dia menangis, bilang sama Kiai Ali Yahya Lasem, Kiai mohon maaf, saya telah banyak melakukan dosa. Yo, mulai dina iki kon kudu tobat. Gusti Allah sik sayang karo awakmu, aibmu dijogo, rahasiamu ditutupi. Mendah Gusti Allah buka rahasiamu dadi opo kon mau? Didendeng karo wong Sidoarjo. Ono Bunyai palsu, coba. Nggih Kiai, mulai malam ini saya tobat. Apa kata Kiai Ali Yahya Lasem? Selama 35 tahun baru kali ini aku berdakwah. Karena lainnya cuman tausiah. Ngeten iki jenenge tausiah, bukan dakwah. Dakwah itu mengajak ahli khomer dadi ahli zikir. Dakwah itu mengajak ahli bid'ah dadi ahli sunnah. Dakwah niku ngajak ahli maksiat dadi ahli salat. Jenengan pun dakwah napa dereng? Awake dhewe saiki ora kereng karo kancane dhewe, karo wong liya rawani. Di masjid khotibe kenceng, innamal khamru wal maisir wal ansab. Di masjid kana wong ngombe, di masjid kana wong main. Lah mbok muni ngono di pasar sebelah ngono. Nang pasar ngomong innamal khamru, tak sangoni 1 juta genang puskesmas. Dakwah berat. Ngomong kenceng ketemu wong tahlilan melayu. Ngomong kenceng ketemu wong kunut melayu. Lah kapan dakwah? Ngomong kenceng ketemu wong adu jago melipir-melipir malah melok nonton. Malah direkam, coba.
Oh, baik. Nah, sekarang kita ini harus berubah. Keidalan itu begitu. Man ro'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Manakala kamu melihat kemungkaran dengan mata kepalamu sendiri, bukan mata kepala tetangga, bukan mata kepala teman, gitu kan? Mata kepala sendiri, bukan matanya teman. Falyughayyir biyadihi, maka rubahlah dengan tangan. Lek karo tangan gak wani ya mbek lisan. Saya kemarin ketemu di Batu, saya ketemu di Batu itu ada suatu tempat judi yang kemarin di backing oleh Sambo itu, Pak. Satu hari omsetnya antara 100 sampai 200 miliar, Pak. Sehari. Saya dilapori, budal saya, Pak. Tak delok, waduh, lah kok sing judi wonge gawe gede-gede. Kate ngubah kula mboten wani, Pak. Mulai akhir kula. Ayo sapa sing wani? Delok wong adu jago, wong ngombe, wonge gawe gede-gede, ayo, ya apa carane ngubah? Ayo ubah ndek tangan. Ora wani akhirnya mulai kula, Pak. Waduh berat iki, berat. Mulai terus kula gawe edaran. Gawe edaran fatwa. Ulama liyane gak ono sing wani tanggung jawab. Waduh Pak Nurbani, niki berat niki. Soalnya backingi Kapolda. Lah terus ya apa? Anu mawon, donga mawon, Bun. Akhirnya mek donga, Pak. Donga fa huwa adaful iman. Lah jadi wani niku kok. Jenengan pun nyoba kalau ndelok ngubah kemungkaran. Jangan coba. Lah enten yang judi sampean parani. Nggih ya apa carane ngrubah kemungkaran iki? Apa yang harus kita lakukan? Muni haram, bubar, wani ya. Waduh berat, gak wani wis. Ya apa iki? Nasihat ora wani. Akhirnya mek boleh donga. Itu berat, Pak. Berat. Makanya jangan mudah. Gak ada dalam hadis man ro'a minkum mungkaron, apabila kamu melihat kemungkaran maka sebarkanlah. Apabila kamu melihat kemungkaran maka share-lah. Ona. Sekian dhewe ora. Delok kemungkaran malah di-share. Lah ono tak perintah nge-share. Gak ada. Kalau kita lihat kemungkaran rubah dengan tangan. Dengan tangan tidak mampu, dengan lisan. Dengan lisan tidak mampu, fabi kolbi, fahuwa adaful iman. Itu. Nah, maka saya katakan terakhir, apakah Muhammadiyah itu kurang nahi mungkarnya? Ada yang bilang gitu. Jare ini Muhammadiyah itu ngomongnya amar ma'ruf, tapi nahi mungkarnya kurang. Oh, keliru orang ini. Dia tidak paham konteks tafsir Kiai Dahlan tentang nahi mungkar. Menurut Kiai Dahlan, nahi mungkar itu membangun rumah sakit, itu nahi mungkar melawan perdukunan. Leres apa mboten? Mendirikan sekolah itu nahi mungkar melawan kebodohan. Bait amal, panti asuhan itu nahi mungkar melawan kemiskinan. Ini Dahlan itu kosmopolit. Orang nahi mungkar go pentungan giyepui wong, bukan itu. Takbir keras, bukan itu Muhammadiyah. Ini nahi mungkar. Jadi Muhammadiyah itu insya Allah kita akan seperti yang disampaikan oleh Karl Watherington. Muhammadiyah itu adalah organisasi yang diberkati. Kita ini dengan NU yang membedakan franchise dan holding. Setiap aset Muhammadiyah itu langsung atas nama persyarikatan. Beda dengan di NU. Kalau di NU itu franchise. Semua aset bukan milik NU, tapi milik kiainya, yang bisa diwariskan ke anak cucunya. Dua-duanya punya kelemahan dan kelebihan. Di Muhammadiyah, karena semuanya milik organisasi, gegeran kayak apapun tidak akan membawa aset. Pak Burhanuddin ini mek nggawa stempel tok, Pak. Kalau misalnya nggawa stempel tok itu enggak? Nggawa stempel tok. Asetnya ra melok nggawa.
Mbok kira-kira kaya apa Pak Burhanuddin nggo stempel tok. Ora iso nggo aset. Tapi kalau di NU gegeran, asetnya digowo, Pak. Karena semua atas nama milik pribadi. Jadi saya tidak nyebut satu-satu. Hampir semua pesantren begitu. Nah, punya kelebihan dan kekurangan. Nah, insya Allah kita ini di Muhammadiyah, insya Allah akan menjadi teladan, menjadi khairu ummah. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga maslahat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Masih sawalan. Yang penting adalah saling memaafkan dan saling ridho. Insya Allah dengan ridho tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Cabang, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan sampai ada kedengkian di hati kita. Sesama pengurus harus ridho, sesama kepala sekolah dengan guru harus ridho, disalahi ridho, dirasani ridho, dibully ridho, dizolimi ridho, maka insya Allah semua akan baik. Tapi mendendam, membenci, selesai sudah. Maka insya Allah persyarikatan kita akan dilindungi oleh Allah karena penghuninya adalah orang-orang yang ridho. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat, nasrum minallah, wa fatkum qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran, jazakumullah khairan kasiran. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ustadz Nurbani Yusuf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu, ada waktu kurang lebih 15 menit untuk tanya jawab. Silakan yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Wonten? Sampun? Oh, wonten. Oke. Bisa saya dibantu? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Bambang dari PRN Sumput. Saya hanya ingin sedikit menanyakan tentang keberadaan kita sebagai seorang Muhammadiyah itu di Indonesia kan. Gini saja, di Indonesia itu kan memang pilarnya setahu saya adalah organisasi besarnya ada Muhammadiyah dan NU. Tidak dapat dipungkiri memang keberadaan saudara muda kita yaitu Nahdlatul Ulama itu kan beriringan, berdampingan dengan kehidupan kita sebagai pribadi Muhammadiyah maupun keorganisasiannya. Yang ingin saya tanyakan, apakah tetap ada sinergisitas yang bisa kita lakukan dengan saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama yang mungkin di beberapa hal berbeda amalan ataupun pola pikirnya, guna untuk memperkuat keberadaan bangsa Indonesia agar tetap bersatu walaupun dengan berbagai perbedaan di antara dua organisasi besar yang ada di Indonesia tersebut. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah, tadi saya bilang ketika saya ngisi tausiah di Majelis Al-Hikmah di tradisi NU itu saya bilang begini. Itu saya ngisi tausiah itu sudah hampir 30 kali. Dan tausiahnya selalu saya. Mursyidnya itu Kiai Adib Fanani bilang ke saya, Pak Nurbani, urusan wirid, zikir wis urusan saya. Tapi ceramah tak pasrah no jenengan. Kok dadekno Muhammadiyah sak karep, kok dadekno NU sak karep, kula malah bingung, Pak. Ya apa carane dadekno Muhammadiyah sak meniki kae? Bingung saya. Malah tidak bisa saya. Nah, termasuk itu.
Itu soal hati kok. Siapa bisa memberi hidayah orang? Saya hanya bilang, Bapak Ibu, sinten ingkang sanjang, tiang Muhammadiyah nek salat mboten maos usoli, maos mek jenengan mboten mireng. Jangan maos ya Pak. Salat itu kan bisa ada niat. Niat itu di hati. Bedanya niat kita taruh di hati, niat orang NU ditaruh di lisan. Itu saja bedanya. Terus saya bilang lagi, sinten ingkang sanjang, tiang Muhammadiyah mboten nate slametan. Slametan mek jenengan mboten kula undang. Sinten ingkang sanjang, tiang Muhammadiyah mboten maos sholawatan. Maos mek mboten kula speaker. Coba. Mudah aja Pak, ringan aja. Perbedaan kita dengan NU itu bukan pada yang wajib, semua pada yang furu, sunnah. Yang wajib kita nggak ada perbedaan. Sholat subuh podo, sholat maghribnya sama semua. Yang membedakan yang sunnah. Coba dibaca di tarjih lah. Misalnya kunut subuh itu bid'ah apa khilafiyah? Khilafiyah toh? Bukan bid'ah toh? Lah iya, selesai. Basmalah dibaca sir apa jari itu khilafiyah apa bid'ah? Khilafiyah. Kalau saya sekali-sekali tak keraskan, sekali-sekali enggak apa-apa gitu khilafiyah. Ditarjih juga boleh. Tidak harus kudu meneng, enggak ada. Di NU itu misalnya ada tradisi karena nganggap kunut itu rukun, gak kunut sujud sahwi. Ini kan kebablasan. Wong Imam Syafi'i juga bilangnya itu juga khilafiyah. Nyatanya Imam Syafi'i juga pernah 3 bulan sholat di Masjid Kufah, masjidnya Imam Hanafi, beliau tidak pernah pakai kunut. Nah, sekali-sekali saya kunut, gitu aja toh. Sekali-sekali enggak, itu khilafiyah kok. Khilafiyah, tapi cuma ini karena ini sudah fatwa tarjih gitu kita taati. Tapi kan tetap tarjih bilang begitu, itu khilafiyah. Nah, ini yang harus kita, kalau insya Allah kalau kita patuh pada fatwa tarjih itu bagus Pak tarjih itu. Misalnya saya bertanya, hukum musik itu ditarjih bid'ah apa mubah? Apa Pak? Yang benar, napa hukumnya? Mubah Pak. Hukum musik ditarjih itu mubah. Lalu hukum musik itu haram, lah terus nyanyi Marsang Surya Mang ya opo? Genai. Saya tanya kepada teman-teman Salafi, ayo nek musik itu haram, saya tanya, apa hukumnya menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ayo ngomong haram lah didor kamu. Itu gampang ngomong haram teroris. Coba. Boleh. Wong nyatanya kita punya Mars Muhammadiyah, punya Mars Aisyah. Boleh. Makanya Muhammadiyah itu bukan sekedar puritan tapi juga modern, fleksibel. Nah, hukum maulid di Muhammadiyah bid'ah apa mubah? Nopo? Mubah. Maulid Nabi itu mubah, musik itu mubah. Milad Muhammadiyah juga mubah. Musik itu bergantung. Nah musiknya joget koplo ya haram. Kalau musiknya untuk mahir zen ya enak toh Pak. Malah mendekatkan hati. Mars Muhammadiyah itu malah membangkitkan ghirah. Mars Aisyah itu malah dasar itu kalau usaha itu. Perempuan sejati walos itu. Di dunia ini hanya Aisyah Bu. Di dunia ini pergerakan wanita yang punya universitas itu cuma Aisyah. Di dunia punya PTMA 3, punya ratusan klinik, itu Aisyah. Gak ada, jenengan pergi ke Eropa, gak ketemu. Meskipun orangnya pinter-pinter, gak ketemu. Di Jepang gak ada. Masya Allah Aisyah itu, luar biasa. TK-nya ribuan, kliniknya ratusan, perguruan tingginya 3, sudah bertaraf internasional. Coba. Hanya Aisyah.
Gue ngomong ini di lona asobia. Padahal mereka juga lebih asobiah ketimbang kita. Ya ini milik kita kok, rumah kita ya. Saya bebas menyampaikan apa yang tak sampaikan. Ini Muhammadiyah harus kita rawat, kita jaga. Terima kasih. Nggih. Cekap nggih. Nggih, jazakallah khairan. Terakhir satu penanya lagi. Sampun? Sampun? Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Aplaus yang meriah kepada Ustadz Dr. Nurbani Yusuf, MSI. Saya selaku moderator mengucapkan jazakumullah khairan kasiron. Ya, kalau saya mengambil notulensi dari semua yang disampaikan Ustadz Nurbani, Masya Allah. Intinya ada satu poin. Apa Bapak Ibu? Kita bangga bermuhammadiyah. Ya, bersama-sama kita bangga bermuhammadiyah. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, Aisyah yang menjadi ujung tombak gerakan perempuan yang luar biasa, Muhammadiyah mulai dari founding father negara kita, proklamator, Ibu Fatmawati dan semuanya, Masya Allah, semuanya bermuhammadiyah. Jadi marilah kita bangga dengan Muhammadiyah, aktif di Muhammadiyah yang kita cintai. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menghidupkan Muhammadiyah? Mungkin itu saja dari kami. Untuk acara selanjutnya, doa yang akan dibawa oleh Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sidoarjo kepada Bapak Suhairi MPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah, mari kita sejenak untuk menundukkan hati kita dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan apa yang telah kita ikhtiarkan di pagi ini semua tercatat menjadi amal soleh dan pada akhirnya kita menjadi orang yang muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wansur man nasruddin wa akhlul kalimati ila yaumiddin. Allahumma dfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wasyada'id wal mahn min baladina hadha khassah wa min buldal muslimin amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana fi Gazzah wa Palestin nasran mu'azzara. Allahumma taqabbal syuhada'ahum washfi maradahum wasaddid ramyahum warbit ala qulubihim wahfadhum bihifdika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Untuk acara selanjutnya ada door prize Bapak Ibu. Ya, Masya Allah. Kajian plus dapat door prize. Monggo yang bertugas. Oh, langsung saja. Door prize yang pertama, monggo Bu Olive bisa ya. Oh, oke. Oke. Adalah untuk yang hadir pertama di sini kepada Bapak Malik dari PRM Bujang Anom. Monggo. Ini peserta termuda. Pemuda masal. Monggo Pak Malik, enten door prize. Nggih, monggo tepuk tangan untuk Pak Malik. PRM Bujang Anom. Masya Allah. Boleh.
Monggo, monggo Pak Malik. Mati, Mas. Monggo kepada Bapak Wahid disilakan. Monggo Mas Heri dokumentasi. Mas Heri, monggo. Oh. Ya. Untuk nggih, terima kasih jazakumullah khairan kasiran. Untuk selanjutnya Ibu Hesti Kumala Dewi dari Sdamada datang duluan. Nggih, monggo kepada Kepala SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo Bapak Dr. Andes Honorovic untuk memberikan door prize. Monggo, silakan maju. Penanya. Nggih. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya info kajian Triwulan yang akan datang diadakan di SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Dan kepada info selanjutnya, kepada acara selanjutnya silaturahim atau ramah tamah, kepada Bapak pimpinan bisa langsung naik ke lantai 2 dan yang lain bisa menikmati hidangan yang ada di belakang. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.